Perkenalkan, nama saya Angelica Yuni Pratiwi dengan NIM E10312111009 dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain. Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain teridentifikasi ada 9, yaitu politik, administrasi publik, sosiologi, hukum, ekonomi, sejarah, filsafat, psikologi, dan geografi. Namun terbagi lagi menjadi 4 besar yang secara signifikan membentuk dan membesarkan ilmu pemerintahan. Ilmu yang berhubungan erat yaitu ilmu politik, ilmu administrasi publik, ilmu hukum, dan ilmu ekonomi. Yang pertama, ada hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu politik. Ilmu politik memberikan kontribusi yang utama pada ilmu pemerintahan, terutama pada pembahasan tentang negara dalam keadaan dinamis, penerapan kekuasaan pada penyelenggaraan negara, dan proses formulasi kebijakan pemerintah sebagai konsensus dari berbagai kepentingan kekuatan politik. Ada beberapa konsep yang digunakan dalam ilmu pemerintahan. Antara lain ada konsep kekuasaan. Dalam ilmu politik menduduki posisi yang sangat sentral. Karena politik itu adalah bagaimana supaya memperoleh kekuasaan, mempertahankan dan merebut untuk upaya melanggengkan kekuasaan. Ini menjadi satu konsep utama dalam ilmu politik yang memberikan kontribusi kepada ilmu pemerintahan. Di samping itu, di dalam ilmu politik juga membahas mengenai ideologi-ideologi. Ada kapitalisme, sosialisme, dan berbagai macam ideologi yang ada. Suatu paham, suatu ide, bagaimana agar negara ini ditata dengan menggunakan ideologi apa yang sesuai dengan kepentingannya. Kemudian bentuk negara. Ini merupakan satu konsep utama karena akan mempengaruhi cara menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahannya. Demikian juga ketika bicara pemilihan umum. Bagaimana rakyat berdaulat, negara ini ada yang mengurus. Artinya, ada sekelompok orang yang mengurus negara ini. Itulah yang namanya pemerintahan. Pemerintahan itu dibentuk dengan melalui pemilihan umum. Dan selanjutnya ada juga ilmu politik yang bicara mengenai kekuatan politik. Karena dalam pemilu tentunya ada kontestasi, maka ada kekuatan-kekuatan politik karena dia adalah lembaga yang nanti akan bertarung untuk mendapat kekuasaan pemerintahan. Ada juga kekuatan politik yang lain, istimedia, mahasiswa, dan pers. Kemudian yang kedua, ada hubungan ilmu pemerintahan dengan administrasi publik. Administrasi publik memberikan kontribusi pada efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan implementasi kebijakan pemerintahan. Beda politik dengan administrasi. Politik itu adalah yang mengambil kebijakan, sedangkan administrasi adalah yang melaksanakan kebijakan. Ada beberapa konsep administrasi yang dipakai ilmu pemerintahan. Yang pertama dan utama adalah konsep efektif dan efisien. Ini merupakan konsep dasar yang dipakai oleh para teoritis dalam administrasi publik yang banyak diadopsi oleh ilmu pemerintahan. Demikian juga dengan pelayanan publik yang berbicara ilmu administrasi. Karena memang bagaimana pemerintah itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan tersebut. Seterusnya ada manajemen kinerja. Ini tidak murni dari administrasi, tapi administrasi banyak berbicara tentang hal ini. Contohnya berbicara tentang lembaga, kebijakan, bagaimana lembaga itu melaksanakannya, apakah efektif atau tidak, dan seterusnya. Ada juga tentang konsep public choice, yang semulanya rational choice, atau pilihan yang rasional. Itu di dalam ilmu ekonomi, bagaimana seorang pengusaha mengambil kebijakan berdasarkan pada keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga pilihan ini menjadi pilihan
rasional yang banyak menguntungkan. Namun sering juga bertentangan dengan bagaimana pilihan yang rasional itu belum tentu merupakan secara politik didukung. Yang ketiga, ada hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu hukum. Ilmu hukum memberikan kontribusi pada kajian pemerintahan pada kondisi normatif. Penyelenggaraan pemerintahan dilihat dari perspektif ketentuan peranan perundangan. Beberapa konsep ilmu hukum yang dipakai ilmu pemerintahan, antara lain ada studi konstitusi, di mana orang belajar negara dalam kondisi statis. Bagaimana yang mengatur ada undang-undang dasar, peraturan perundangan, dan yang sampai sekarang digunakan, yaitu ada konsep hierarki, tata urut peraturan perundangan, bagaimana membuat peraturan daerah. Kemudian ada hukum tata pemerintahan dan sistem hukum, legal drafting. Sistem pemerintahan itu tidak bisa lepas dari kaidah hukum dan ketentuan hukum. Karena setiap kali kita menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelaksanaan kewenangan pemerintahan itu harus didasari oleh hukum yang memikat rakyatnya. Maka dari itu ada undang-undang dasar, ada peraturan pemerintahan, dan ada peraturan pemerintah. Itu memberikan kontribusi pada ilmu pemerintahan, sehingga ilmu pemerintahan tidak lepas dari hukum. Yang terakhir, ada hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memberikan kontribusi pada perspektif bahwa pemerintah dihadapkan pada keterbatasan sumber daya untuk mensejahterakan manusia. Pemerintah sebagai organ penyelenggaraan negara juga menerapkan konsep atau prinsip manajemen dan akuntansi. Beberapa konsep ilmu ekonomi yang diterapkan di ilmu pemerintahan, antara lain ada konsep pembangunan, di mana pemerintah harus melakukan pembangunan, negara harus mensejahterakan rakyatnya. Maka dari itu, bagaimana cara pembangunan berkelanjutan? Salah satunya dengan cara ekonominya yang diperbaiki. Demikian juga bicara tentang bagaimana keterbatasan sumber daya untuk mensejahterakan rakyat. Untuk mencapai tujuan negara, yaitu dengan pendekatan rasional choice, pilihan yang rasional. Selanjutnya, sistem penganggaran pemerintah, anggaran berbasis kinerja, bagaimana supaya pemerintah itu efisien dalam menyelenggarakan uangnya untuk belanja. Maka ada prinsip uang yang dikeluarkan itu harus setara dengan kinerja yang dicapai. Berikutnya ada manajemen strategis, bagaimana mencapai tujuannya. Itu diadopsi di ilmu pemerintahan. Ilmu pemerintahan sekarang selalu menerapkan adanya perencanaan strategis. Bagaimana penilaian kinerja itu berpedoman pada strategi yang ditetapkan. Kelanjutan daripada itu ada manajemen SDM aparatur sipil negara. Ini harus didukung, bagaimana sistem ini harus ditegakkan. Sistem yang didasarkan atas prestasi. Berikutnya tentang akuntabilitas pemerintahan, yaitu bagaimana dana yang dipakai harus bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ilmu pemerintahan sebagai ilmu terapan itu tidak bisa lepas dari ilmu lainnya. Ilmu lain itu tentu saja menjadi penopang. Karena ilmu terapan, maka ia akan didukung dan dibantu oleh ilmu-ilmu yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.